Saya di-explode dan lo ke take down. Mereka bermain di area altar sekarang di stage 5 ini. Punya waktu 30 detik sekian. Semua harus mengambil short decision mereka agar gimana caranya masuk perlahan ke area-area pinggiran circle dengan menggunakan utility yang mereka punya seadanya. HFX coba memaksakan diri setelah mereka tadi membegal Kagendra dan upaya mereka sangat berhasil. Dan yang mantap adalah mereka tidak terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam circle. Mereka menyisir dulu, screening out dulu dan juga memberikan pressure yang cukup tinggi dengan tim gatekeeping ataupun satu area circle, satu area rotasi dengan glue di sebelah kiri. Hexas tidak membuat awareness ke sebelah kanan yang dimana HFX enak banget mineral nembakin dia Windy. Ya, Granat nampaknya di jendela sebelah kanan belum bisa mendapatkan kembali posisi seorang Xbox dan di follow up kembali dengan granat selanjutnya oleh seorang Moana. 3, 2, 1 granat Moana. Belum mendapatkan siapapun tapi malah dirinya yang udah mulai ter-take low dan bahkan ter-knockdown dengan Molly yang dilontarkan dari seorang KF. Berhasil lihat di mana sudah mengamankan compound dan mereka harus memilih tim dari outer dulu kah atau tim inner dulu kah yang harus dihabisi. Tapi kalau lihat dari Morp, mereka coba berupaya maju dengan tidak adanya smoke yang mereka lemparkan. What happened ayah naon? Itu smoke ada satu. Maju sembrono kayak gitu. Morp! Mainnya sembrono banget. Oh my god, Morp terlalu berani. Dan juga sekarang Genoka harusnya bisa mendapatkan pemain Morp yang lebih terbuka dan bener aja Dabs dapetin satu takedown. Akankah Morp Big Z menjadi makanan selanjutnya karena granat yang digokan dan seorang Dabs akan on point kepada dia. 1, 2, 3, duar bebek dan selesai Morp. Terlalu sembrono. Tapi memang posisi dari Kanza juga enak sebenarnya ya kan. Karena Itu menjadi kontrolnya permasalahan juga karena Kanza mereka dapetin area circle. Sebenarnya bukan Kanza. Yang menjadi masalah Morp itu nggak buka smoke itu ada aku lihat utilnya. Smoke-nya juga susah kan mungkin di Sandhawk ya tetap kan. buka Winnie at least tidak terbuka seperti itu. Untuk ngeblocking vision langsung ke Kanzanya yang at lagi least. open ya kan, at least. Oke, tapi Kanza pun juga mendapatkan sebuah advantage. Banyak sekali tim-tim yang ingin entry di jalurnya Kanza. Berapa banyak tim yang bisa melewati posisi pertahanan Kanza, bahkan langsung di wipe out sudah satu tim lagi. Di belakang juga nampaknya langsung flick shot dilakukan, poning dilakukan untuk bisa menghalau kembali pergerakan dari tim HFX. Dan sekarang Mineral sudah mulai bangkit ya, dan bahkan the last man standing-nya datang dari seorang Mineral dan nampaknya S12-nya Mineral bisa kembali mendapatkan knockdown ke arah tim Kanza. Dan lihat buy one situation antara Kanza dan juga Mineral dan akhirnya dimenangkan lagi oleh tim Kanza. Yes, cukup apes kalau itu. Tiba-tiba smoke habis begitu saja, tapi well play apa yang dilakukan oleh Mineral. Hal yang maksimal banget untuk bisa bermain di smoke-nya. Itu yang aku maksud Windy untuk tim Morp. But ya Chopo mau gimana lagi. Dan ya 69 bakal berlanjut lagi ke area depan. Gatrins coba memaksimalkan ke arah Kanza. Ada upaya revive yang gagal di balik bebatuan yang salah kaprah nampaknya. Tapi dari 69 mereka masih strong. Dengan 4 player yang bakal aktif melawan tim dari Astrobes Hydra yang terlebih dahulu ternyata ke Krypton 22. Bisa di take down. Bakal coba maju di gitu saja. 69 lagi. Tergesek mereka satu-satu. Hulk sekarang menjadi korban selanjutnya. Astromdeus makin strong. Dengan 3 player yang ada berputar untuk mencari pemain-pemain 69 yang lainnya. Dan Pika apakah berhasil mewipe out? Oh belum, masih ada Tensky yang tampaknya di ujung sana akhirnya slow down dulu. Ya sebetulnya ini udah mulai semuanya coba untuk adu strategi kembali. Farting juga dari masing-masing tim mereka udah punya obstacle, punya farting. Dengar sampai akhirnya pun ending didapatkan, ending dilakukan oleh seorang Moana. Aduh, nanti bakalan gue kasih tahu gimana cara yang ngedobrak ya. Moana cukup beruntung menurut aku dengan didobraknya 3 player malah diabsensi satu demi satu pemain dari Glue. Tapi Hexas masih ada upaya keras tadi melemparkan ke area atas. Tapi Moana sudah berhasil regrouping ke area bawah. Bakalan coba maju kah untuk melulu lantakan full. Pemain dari Glue masih standby aja di situ dan bakal dimajuin begitu saja dengan satu pemain icon. Pelko sangat amat berani sekali. Tapi Moana masih belum bisa memberikan cover untuk dari seorang Pelko 1v1 situation di area atas. Dan Pelko kembali bisa mendudukan pemain-pemain dari Glue. What a nice gameplay. Icon cukup keras untuk bermain close combat. Dan Casper leluasa sekali untuk mencari informasi terhadap tim Morph kali ini. Oke dan ya, dari Morph Team mereka coba mengamankan sisi gudang dari George Paul. Bermain juga di pinggiran-pinggiran aja, manuver mereka cukup lihai untuk melihat kekosongan dari entry circle. Tapi yang menjadi masalah adalah mereka juga cukup mudah terlihat dari sisi area atas. Pemain-pemain dari Kagendra, Casper yang menjadi sasaran empuk tadi ada seorang Jaws bisa dimakan. Pemain Kagendra yang lainnya semestinya mereka punya perhitungan yang matang lagi. Gak serta-merta mereka
Masuk turun begitu saja, tapi dari 10, 13, 10. Coba melihat mencari posisi lagi dan juga sudah ada setup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Morp dan Casper. Akankah ada waktu untuk di-revive karena dari satu pemain Kagendra, Ichan tarik mundur, mengurungkan niatnya untuk merevive, tapi dari Acul menjadi pemain dunia yang paling depan untuk membatasi pergerakan dari Morp. Dan satu granat tadi masuk dari Jaws untuk memaksimalkan eliminasi poin ke arah tim Kagendra. Yes, dan ini tricky sih bermain di bagian area maze dan juga labirin membuat dari seorang Dendi bisa mendapatkan satu, tapi begitu dia lengah sedikit saja banyak sekali backstabber yang datang dari bagian belakang untuk sisi lawan mereka. Dan Kagendra Ichan kali ini men-screening, dia mencari letak di manakah letak player dari Morph berada. Dilihat satu, dilirik dan dikejar di bagian belakang, dan dengan S12-nya kali ini Acul belum mendapatkan kembali knockdown-nya, dicari kembali dan dua player hati-hati reload dilakukan sampai akhirnya Morph yang memenangkan fight mereka, mengungguli atas tim Kagendra yang di-eliminated. Padahal Kagendra yang awalnya menantang Morph untuk fight di bagian area container. Ya harusnya Poin eliminasinya mereka dan 3 ternyata dikirimkan dari Deku, player terbaru bagi tim Bigetron. yes dia. Kita lihat potensialnya, aku juga belum menilai apapun tentang Deku dan juga Stitch. Jadi nggak fair juga kalau bisa misalnya tiba-tiba main bilang jelek aja. Jadi kita lihat beberapa waktu ke depan, entah match 2 match ke depan bisa diambil kesimpulannya. Dan dari Hansil coba mengiringi pergerakan dari seorang Foxy yang sudah melakukan screening out. Tapi Debs tiba-tiba saja di area balik bebukitan memberikan sambutan yang cukup hangat ke pemain-pemain dari Bigetron. Debs harus menarik mundur karena pemain dari Bigetron sudah regrouping 4 playernya aktif. Tapi Deku terlalu open. Mystic tiba-tiba di belakang. Bait yang berhasil dari pemain KZL luar biasa sekali. Dan Stitch harus santai. Awas lu gue tembak, tapi Dubs dan Steel mampu memberikan perlawanan yang cukup dekat dengan DPS yang dimiliki, tapi Stitch masih trackingnya belum on point. Dan tiba-tiba saja AP7 datang di area perbukitan yang tipis-tipis oleh Blue Zone. Ini harus dimanfaatkan 40 detik saja. Haruskah maju pemain dari Apollo 7 atau terus menggerutu sekitaran sisa 10 detik yang tersisa? Wow, ini sih yang paling dirugikan posisinya Bigetron, karena Kanza masih bisa sewaktu-waktu untuk menarik mundur posisinya mereka, masih possible banget. Sedangkan Bigetron udah mulai terlockdown juga untuk posisinya mereka. Datang lagi tim Apollo 7 dan ternyata Apollo 7 semakin lebih mendekat lagi untuk bisa mengincar bagian sisi belakang lini dari timnya Kanza. Dan akan coba ditinggalkan begitu saja posisinya oleh seorang Mystic. Sementara waktu Ciel Gremory mendapatkan seorang Starboy kali ini. Dan dengan sisi waktu yang di zona kelima, Bigetron dengan 3 anggota aktifnya mereka masih coba untuk bisa mencari jalan masuknya mereka untuk masuk ke dalam area circle setidaknya untuk saat ini. Dan Foxy begitu berbahaya untuk kondisinya, bahkan last hitnya didapatkan juga oleh seorang lane dari tim BNDT mengincar bagian sisi pertahanan tim Bigetron. Akhirnya santai dulu dari pemain dari Bigetron. Fox ada upaya dan Stitch berhasil tracking on point tadi. Spreadown yang dimainkan. Debs berkali-kali jatuh, tapi Debs gue ngerasa satu pemain ini cukup lihai juga menjadi pilar paling depan untuk mencari informasi, untuk baiting bahkan. Dan ada upaya untuk bukan revive, floating terlebih dahulu untuk melakukan reset dari seorang Hansil. Permainan smoke yang bijak juga dimainkan. Hansil potensial memang satu pemain ini untuk dibawa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Namun experience di lokal juga mesti lebih banyak lagi agar lebih matang bermain di level internasional. The Twins di area atas sudah diketahui posisinya. Sedikit regrouping. Terlalu jauh pemain-pemain dari 69 melakukan split. Dan Hulk sudah dilakukan beredetan yang cukup dalam. Dan Hansil memainkan tempo yang sangat tepat melihat Gatrins di atas. Tapi Gatrins mantap betul. Menarik mundur yang dengan tepat waktu. Dan Hansil pun juga. Semua pemain Bigetron menari dengan indah. Gue sangat suka keempat-empatnya. Wow, ini untungnya masih ada utility untuk tim Bigetron, bisa ngeblocking lagi beberapa vision yang ada. Dan BNDT dibuat sibuk juga posisinya oleh tim Vowin yang coba untuk bisa nusuk dari bagian selatan area hospital saat ini. Di sisi waktu kita melihat kembali Krypton memberikan backup firingnya, dan bahkan Gatrins dengan KBZ-nya kembali mendapatkan posisi seorang Styx. Dia tahu di mana letak dari player tim Bigetron lainnya, dimajuin gitu saja oleh seorang Gatrins menjadi frontliner nampaknya, ataupun menjadi frontman. Dan ada lemparan utility yang coba di-cook dengan sangat matang oleh seorang Gatrins. 3, 2, 1, granatnya masih melambung di bagian belakang, bahkan double pick pun ingin dilakukan juga. Dan akhirnya 2 melawan 1, blind shot dilakukan sampai akhirnya Hook 2K dengan PP Bison yang mendapatkan orang terakhir dari tim Bigetron yang pulang. Masih banyak ruang gerak
So dari Apollo 7 harus belajar, tapi dengan individual skill Chill sih GG. Makanya aku bilang Gremory ntar kelihatan deh masing-masing siapa yang punya peran yang paling besar gitu. Tadi sebelumnya ada Gremory, sekarang Chill gitu yang masih melakukan fight, ngegocek-gocek depan belakang, tarik mundur lagi cari space. Dan tinggal dua pemain yang lainnya lagi, Prown dan siapa lagi satu lagi ya tadi ya? Dari tim? Apollo 7. Apollo 7, satu lagi itu berarti Sades. Padahal terbaru mereka ya kan? Ya. Oke. Dilihat lagi dari semua tim yang masih menunggu. Coba untuk men-screening lagi, mencari jalur entry yang mungkin nantinya lebih aman lagi untuk mereka lewati. Dan tidak hanya Icon dan juga tim BNDT, di bagian area outer circle-nya pun ada fight dari dua tim yang berbeda lagi. Di satu sisi Dewa United pun bertempur juga dengan tim 1 Esports yang dicari juga keberadaannya oleh tim Dewa United. Dan ya dari Dewa United, mereka melakukan lagi dan lagi aksi di area outer. Nampaknya fokus ke arah satu tim yang bermain sebagai gatekeeping terus dilakukan. Satu Esports, Chill Boys lah yang bakal menjadi sasaran dari seorang Nux sekarang. Namun Nux, jangan sampai terjadi kembali blunder-blunder kecil yang menjadi mistake besar. Tapi revenge, ada upaya satu revive dimainkan dari seorang Arkral yang sedang tertunduk lesu. Tapi Chill Boys terus memaksakan diri di sebelah kanan, namun dari Daebot cukup dalam memberikan tembakan. Sehingga awareness-nya membuka Nux bisa lebih dalam memberikan tembakan. Kerjasama tapi Scotty lah yang tiba-tiba saja through the smoke ke arah 10-13-10. Tiba-tiba saja mereka harus berpusing-pusing dia, tapi membuat space dari pemain-pemain Icon ini untuk maju lebih dekat lagi. Ke arah dari pemain Morph, jauh selain menjadi target empuk dari seorang Easy. Dua lagi pemain Morph sudah bisa dideteksi dari seorang Scotty. Baiting dilakukan ke arah seorang Dendi, tapi Dendi masih melakukan tracking yang masih gagal. Icon sudah melakukan upaya regrouping dan Scotty akhirnya mampu ditundukkan dari seorang Dendi. Berlanjut kembali, Icon, mana aksimu? Melihat Dendi yang sangat amat terbuka ini, kok belum bisa di take down? Mereka terlalu lama mengambil posisi, tapi ada satu granat yang bakal dilemparkan ke area depan. Dan dari 10-13-10 berani banget untuk maju ke area depan. 10 bisakah memaksimalkan ke arah Easy dengan damage yang dimiliki? Easy tiba-tiba saja muncul menjadi tunduk lesu dan 10 pun juga ke depan. Langsung menghalau dari seorang Pelko. Morph cukup kuat dengan permainan split yang mereka lakukan. Tim 69, walaupun memang Heaven mungkin belum menjadi halangan yang paling besar karena mungkin masih ada jarak juga satu sama lain. Tapi kalau kita lihat Bigetron dan juga di satu sisi lainnya 69 yang paling terlihat dengan jelas untuk menjadi bahaya bagi tim Kagendro yang sudah mulai bergerak keluar dari zona nyaman mereka. Tapi kamera pun berpindah melihat fight yang baru lagi dan clue kali ini Hashmi men-tracking sebuah pergerakan. Sampai akhirnya Dewa United Nux tertake low HP untuk kali ini. Ya, dari Glue Esports mereka membuat fortnya yang cukup rapat dan dari Dewa United terlalu memaksakan diri. Bingung mereka untuk tajam ke area mana. Namun dari Kagenda terlebih dahulu lah yang bakal melakukan close combat ke arah tim dari Bigetron. Casper dengan boost yang dimiliki masih bertahan dengan seperempat darah. Digoceng dari seorang Hans Chill, coba masuk, coba nge-defense turun terlebih dahulu untuk melakukan reset. Pemain dari Kagenda masih mengacak-acak karena 69 datang begitu saja. Tiba-tiba Gutrins ada di area bawah, maju memberikan tembakan ke area depan. Tapi Casper nahan diri dulu karena tahu teman-temannya sedang tertumbang banyak. Enggak cuma dari Bigetron, di mana yang 69 juga mengobrak-ngabrik defense mereka. Casper cukup sabar memberikan defense terlebih dahulu. Deku coba meranikan diri naik untuk mengeliminasi dari seorang Aco, tapi Stitch jangan sampai lengah karena pemain dari Kagendra masih mondar-mandir di sisi depan. Deku cukup enak tadi, masih cukup hoki karena pemain-pemain dari 69 sebenarnya maju dan Bigetron tiba-tiba saja bisa mengeksekusi pemain-pemain Kagendra dan juga dihalau. Kembali Foxy yang menjadi korban mereka. Dan sekarang Bigetron mengambil waktu yang tepat untuk melawan pemain dari 69. Tiba-tiba saja 69 sudah di atas. Deku tidak menyadari bahwa pergerakan di situ sebenarnya membahayakan mereka kalau keluar dari bunker ini. Stitch memaksimalkan dengan FPP mode, membuang satu buah granat ke arah dari seorang Krypton. Bisakah lagi? Tapi jangan sampai maju sembarangan ke sebelah kiri karena ada satu trapping granat yang dimana dilemparkan oleh pemain 69 agar pemain Bigetron nggak maju, yang dimana ada lengah dari 69 yang sedang melakukan revive. Gutrins dan dia itu Krypton memberikan perlawanan yang mantap, tapi Hans Chill 1v1 ke arah satu pemain dari 69 masih belum bisa. Dan Krypton jump shot yang manis dan indah
yang akhirnya menyelesaikan fight yang sangat Fight yang begitu dekat dari tim Dewa United dan juga 69. Malah di bagian sisi lainnya perbukitan di Bukit L kali ini ada lemparan granat yang dikirimkan datang dari seorang Jaws. Kali ini Morph versus tim 1 Oh, Esport dan tertakedown, bahkan semuanya ngerumpi di satu titik yang sama. Dan Jaws dia lengah di bagian sebelah kirinya, dia melihat tapi ada delay yang terjadi untuk Jaws bisa memberikan perlawanan berupa tembakan ke seorang Extor. ya cukup mantap karena tim dari 1 Esport tapi dari Void berhasil mereka untuk masuk ke dalam, namun fight yang harus dilakukan adalah ke tim yang dimana sudah mengamankan sisi high ground tapi dari Glue Stickly sudah diamankan dari Genji terlebih dahulu. Konslet tahan diri mendengar suara step di area bawah, satu upaya keluar vaulting dan coba menembakkan spraydownnya cukup mantap-mantap tapi satu bakaran terjadi. Windy, kenapa tiba-tiba lo sembrono begitu saja yang padahal itu sudah tahu vaulting akan ada action time. Tapi dari Xbox masih terus melakukan trap smoke. Iris sudah pindah juga dengan bagi yang tidak prima lagi. Iris, jangan memaksakan diri Iris. Gue tahu lo last man standing dan lo masih bisa ke tracking. Iris, stop Iris. Trigger musuh. Jadi lebih safe lagi, lebih aman lagi. Tapi mungkin dari Iris memiliki pemikiran lainnya untuk bisa lebih cepat lagi setidaknya dapetin checkpoint yang diinginkan untuk tim Fowin. Dan kita akan fokus dulu untuk melihat fight yang lainnya lagi. Dewa United kali ini Nux coba untuk open fire juga ke bagian depan di mana Beryl yang ternyata menjadi target utama di lockdown sudah kondisinya oleh seorang Nux. Dan Arkeral ini ada di friend list gue. Kapan lo nge-add-nya ya di PUBG Mobile? ada. Iya, tiba-tiba ada DU Arkeral. Kapan ya Arkeral kita main ya? Gue lupa. Coba Windy lanjutkan. Oke, dan dari Apollo 7 Ciel kali ini coba untuk kembali memantau lagi dan pasti Ciel ada gak di friendlistnya juga Ciel? Ntar lihat lagi. Mana Oke. ada Arkeral, DU Arkeral. Berarti pernah Siapa main kau ya? bareng ya Iya. kan? Pernah main bareng sama Akral dan mungkin Iya. dengan didikan seorang junior. Enggak. Oh enggak ya. Oke, kita akan langsung lanjutkan saja melihat pergerakan dari tim Apollo 7. Ciel juga masih mencari lokasi yang lebih aman lagi, yang lebih safe lagi untuk pergerakan dari tim Apollo 7. Dan di belakang masih ada satu tim tertahan yang berwarna ungu yang juga masih bisa menjadi pengganggu, yaitu dari tim Bigetron yang bisa mengganggu juga pergerakan dari tim Apollo 7. Sementara dari Glue, mereka concernnya juga tim yang sama, lagi-lagi Apollo 7. Dua tim memata-matai pergerakan yang coba dibangun oleh tim Apollo 7 dan Gremory. Coba diwaspadai juga oleh seorang Xbox, dipantau pergerakannya, dilihat dari bukit ke bukit, dicek semua posisi yang mungkin menjadi tempat persembunyian dari tim Apollo 7. Tapi kayaknya Glue juga khawatir, cemas, dia nggak tahu informasinya, dia nggak tahu di mana posisi pastinya sampai akhirnya Hexas memberanikan dirinya untuk terbuka lebih leluasa lagi untuk mencari keberadaan posisi dari seorang Gremory. Kiranya dari Gremory di area bawah, dari track record sebelum-sebelumnya selalu bisa melawan 2 atau 3 pemain dari Hexas. Akan mendapatkan Ciel kah atau Gremory kah? Karena Gremory juga dibantu dan by one get two. Dan seorang Hexas on point. Ciel pun juga mengapa lo ada di satu titik yang sama di area Gremory. Pada perlu bantuannya Split agar Gremory bisa aman dan juga nyaman ketika tertutup visionnya, dan ini membuat space pemain-pemain Blue bisa menyantap pemain dari AP7 yang terakhir. Sades menjadi incaran terus-menerus dikejar dari seorang Stickly. Stickly santai, minggir lo Sades, dan bener aja Glue Squad. Total 7 eliminasi sudah dikantongi. Syarat juga sama Eldoge. Ini best buy-nya Glue untuk di season ini untuk di PMCS karena Glue bermain dengan luar biasa. Awalnya pun tanpa Hexas sudah bermain luar biasa. Dengan adanya Hexas lagi semakin membuat Glue unstoppable. Dan bahkan mereka sekarang ada di peringkat yang ketiga dengan 67 poin. Dan dilanjutkan kembali juga dengan pergerakan baru lagi dari seorang Stickly bergerak di rotasi. Dan coba untuk di cut off juga pergerakannya oleh seorang Foxy. Tapi Bigetron belum bisa mendapatkan korban lagi. Dan 1 poin eliminasi ternyata yang sudah dikumpulkan oleh seorang Foxy. Ternyata Windy ini pemuja Eldoge ya. Oke. Dan dari Bigetron harus nahan Inudeku, jangan sampai jauh-jauh karena Xbox Punk sebentar lagi masuk. Tapi ada satu trapping granat yang bakal dilemparkan dan bener aja meletup. Balon hijau dari seorang Foxy on point sekali, tapi Foxy bakal dikejar begitu saja. Hexas bakalan cukup kuat tapi masih bisa digocek, dan Stickly lah yang ternyata out of their position di belakang bisa memakan dari seorang Foxy. Dan heroik mereka yang sangat super agresif ini. Nggak, ini disclaimer dulu. Bukan pemuja, tapi cari orang untuk memperkuat statement. Karena terakhir juga prediksinya Hexas player to watch.
Jadi dengan adanya statement dari orang lain juga, dari analis Aldoge, itu semakin memperkuat ini keputusannya bener nih, menaruh Hexas di player to watch Oh, berarti lo untuk lo memperkuat argumentasi. berarti puji Aldoge lo. Enggak dong. Oh. Dan bahkan sekarang pun datang lagi dari tim Icon. Di belakangnya pun ada lagi dari tim 69. Begitu banyak pengamatan yang harus dilakukan oleh tim Kagendra. Tapi komit, mereka lebih memutuskan untuk lebih komit lagi terhadap tim BNDT. Udah mulai banyak sekali tim fight dengan jarak dekatnya. Bahkan sekarang pun BNDT dibuat sibuk juga dengan datang kembali tim yang baru lagi. HFX kali ini coba untuk men-take down kembali, menarik kembali satu persatu kaki dari anak-anak player tim BNDT. Kira ya dari tim HFX coba menahan dari seorang mineral di situ di area low ground, tapi area yang digranati pun juga terus dicekokin ke depan pemain-pemain dari HFX dan juga BNDT. Masih terlalu belum berani, namun ada takedown yang terjadi. Oh my god, Heaven ke arah dari Land, dan Land pun juga berhasil diantisipasi. Heaven memaksimalkan satu kelengahan yang dimiliki BNDT dan berhasil merevive barrier kembali dengan aktif 4 player. HF ya, santai-santai dulu dari seorang Daybot pun juga akhirnya coba memberikan tembakan juga bersama dari seorang Nux maju ke area teritorial dari 9 di rumah Dewa tersebut, dan satu upaya dan seorang defense berhasil mengantisipasi mengamankan pemain dari 69. Dua bisa diamankan, mencari lagi 69 yang lain. Krypton 2-2, last man standing, bakal mendobrak dari seorang Nux di sebelah kiri, tapi masih gagal, masih diurungkan niatnya. Tapi dari Revenge memberanikan diri dengan satu buah granat, di share kecil, di tektokin kah, dipantulin kah, masih jauh dari jangkau dari seorang Krypton. Krypton pun juga mengganti dengan UMP-nya, berdansa dia menarik mundur, menarik ulur, membuat space agar jarak dia untuk membatasi pergerakan Dewa United bisa dilakukan. Tapi granat sudah dilemparkan ke depan, muncul dari seorang Krypton. Berganti posisi dan Nux pun juga akan melakukan tiki taka bersama Revenge, bergerak kiri dan juga kanan. Nux di belakang dan juga di jumpshot dilakukan. Gila, Krypton masih buying time dengan manis sekali dan bahkan memberikan perlawanan yang sangat maksimal ke arah dari seorang Nux. Tapi tiba-tiba saja satu e-sport datang begitu di area belakang, di area perbukitan, membuat Revenge tidak gentar sama sekali, dan bahkan Krypton makin agresif lagi. Gila, menipu daya dari seorang Revenge dan gagal. Dewa United agak kewalahan melawan Krypton seorang diri. What a nice play 69. Pun harus memutuskan bagaimana next step-nya yang akan mereka ambil untuk keputusannya, karena pasti akan berpengaruh dengan hasil akhirnya. Dua tim yang berlomba-lomba untuk bisa masuk ke dalam race circle-nya. Dan itu benar-benar Kawin di satu titik yang sama juga. Namun ada satu angle kepala yang terlihat dua player sekaligus. Irish, oh my god. Cukup sabar dan juga legit. Kembali kepala bisa bunyi centing-centing dua kali dan Hydran pun diamankan dan selesai. Astrum Deus dimatangkan dari seorang Iris seorang diri. Oh, GG. dan tidak ada yang bisa dilakukan juga tadi untuk tim Astrum Deus. Mereka udah GG. nggak ada smoke, udah nggak ada utility lagi. Keluar batal juga ya, Betul. mau tidak mau bertahan di dalam satu shake-nya, berharap akan dilupakan oleh Voin. Tapi tentu tidak bisa karena poin eliminasi sangatlah berarti bagi tim Voin. Dan sekarang satu e-sport udah mulai mendobrak masuk Icon. Menjadi target mereka yang sudah nanti-nantikan, yang sudah ditunggu-tunggu juga dari awal. Sampai akhirnya HFX kali ini Voin menjadi makanan juga bagi seorang Iris. Tapi tibalah sudah untuk mengganggu lainnya dari tim Bigetron. Touchdown dia untuk kembali berduel lagi dengan kontender baru mereka, yaitu dari tim Voin. Tapi Icon Scotty mendapatkan seorang Deku, diganggu pergerakannya oleh tim Icon. Ini membuat Voin semakin lebih diberikan keunggulan dari bantuan tidak sengaja tim Icon. Yes, Iris tampaknya terkejut dan heran-heran. Sudah melakukan reload, tiba-tiba aja pemain Bigetron muncul di depan muncungnya dia. Beruntung ada Icon yang sedang membuat kerusuhan ke arah Bigetron, dan Bigetron pun langsung mengurungkan dirinya, dan Foxy menjadi korban selanjutnya. Kemarahan dari seorang Irish, dan Void benar-benar menggila dengan placement point yang game alpha-nya ya. Enggak, ini baru yang Oke, pergerakan oke, baru oke, lagi ya kan, dari dua tim yang awalnya mereka udah gencatan senjata, nggak pengen fight lagi, tapi karena mungkin ini map random, permainannya pun di luar ekspektasi, di mana Origin Stellar commit fight mereka dengan tim Morph dan bahkan JD sukses mendapatkan satu, dan BK Fire-nya tidak berani untuk melakukan hal yang sama dengan sebelumnya. Dendi dibiarkan bergerak begitu leluasa sampai akhirnya dikalahkan juga, dan akhirnya eliminasi poin didapatkan secara keseluruhan oleh Origin Stellar dan Morph Team. Pulang di hashtag yang ke-16 untuk di game yang terakhir di hari yang kedua ini, Junior. Iya. Di sebelah kanannya Hatin tuh kan ada tuh compound-compound yang bisa touchdown di sana untuk memantau aja. Kemudian Glue masih sama, mungkin akan masuk ke pertigaan Tatmokau di sebelah kanan.
Gue prediksi akan seperti itu. Dan kembali Paradise masih berdarah. KZE tiba-tiba ke arah Jimboy. Dan next ke arah Limboy. Harus dicari makin naik depths. Depths ini orang yang doyan bungee jumping cuy. Terus naik ke area yang paling tinggi abis itu jatuh. Baru diomongin bungee jumping beneran terjadi dong Depths. Anaknya parkour banget emang dari Depths sendiri nih kalau kita lihat sampai akhirnya trackingnya pun akhirnya mendapatkan the last man standing dari tim Origin Stellar Limbo Boy. Dipulangkan oleh Depths sampai akhirnya kemenangan mereka di Paradise tidak bertahan lama setelah datang lagi lawan barunya mereka dari tim Kanza dan berat. Tahan dulu walaupun Astrumdeus juga memang lalu lalang tanpa ada permisi di situ, tapi BNDT Miracle seperti biasa. Satu pemain yang kuat ini melakukan aksi nyatanya untuk memberhentikan Astrumdeus langkah mereka. Tapi dari Cerseis greget banget melihat suara step dari KZT. Oh my god, Prodding melakukan Prodding di situ. Cerseis akhirnya memberanikan dari Mystics yang tidak menyadari satu e-sport sangat sejengkal kodok dari kupingnya dia. Jangkar memang perlu, tapi tidak harus selalu dilemparkan ke depan. Bisa aja dibarik di tempat yang kesemula untuk mereka regrouping. Tapi semua yang touchdown ke arah Paradise ini benar-benar bermain seperti TDM. Semua melakukan aksi tapi ada Extor. Diam-diam langsung dimakan dari seluruh Starboy dengan Grand Elimination. Satu esports agak gerah dengan kehilangan satu rekan yang cukup kuat. Tapi dari KZE di atas suaranya cukup mengusik telinga-telinga dari pemain dari satu esports. Tapi ini membuat mereka tarik mundur. What happened now dari satu esports? Mereka tidak terlalu agresif dengan seperti apa yang gue sudah skemakan. Melihat dari seorang Starboy kali ini, proning dilakukan berharap nantinya ada kelengahan yang diciptakan dari satu esports ketika mereka keluar dari bagian belakang. Bisa di take down dengan mudah, tapi kayaknya Bigetron juga cukup sengit fightnya kali ini dengan tim Apollo 7. Bertemu ketika Apollo 7 sedang melakukan sebuah rotasi, diculik satu playernya, dimakan langsung dan poin eliminasi kembali bertambah lagi bagi tim Bigetron di game yang terakhir. Oke, dan ya dari Bigetron masih coba mencari menelaah juga satu spot yang cukup lumayan beresiko sih. Ini di atas-atasnya Quarry ini masuk di sebelah kanan bootcamp juga. Jadi tempat strategis semestinya. Tim-tim yang memang datang dari area sebelah kanan, Kampong, Kev, Lakawi. Namun tampaknya yang mereka mainkan adalah slow rotate juga. Jadi menunggu momen-momen membiarkan tim yang lain masuk ke dalam seperti AP7 tadi. Dan mereka akan melakukan tailing atau membuntuti dari belakang. Sehingga nanti mereka berfokus ke arah satu tim saja. Tidak maruk banyak angle. Kali ini Glue yang terpantau yang tadi aku katakan mereka akan masuk ke pertigaan dari Tatmokau di sebelah kanan. Akhirnya terbaca sudah mereka menyambut AP7 yang tiba-tiba saja datang dan akhirnya harus membuka smoke. Dan vehicle yang mereka punya langsung terplanting. Tapi Bigetron akhirnya ketemu AD. Astrumdeus juga di sisi lain namun masih berfokus ke arah Glue. Di mana Apollo 7 harus selesai di tangan Glue Squad. Dan tidak ada ampun sama sekali, Windy. Ya, tidak dikasih ampun karena mereka semua haus akan poin eliminasi. Sama halnya dengan tim Astrumdeus. Bigetron langsung tiba-tiba dieliminasi di